Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Setelah di video sebelumnya kita belajar mengenai matahari dan planet, di video ini kita akan membahas mengenai satelit, asteroid, meteoroid, dan benda langit lainnya. Dan pembahasan kita juga akan semakin menarik karena kita akan membahas fenomena bintang jatuh loh. Seru kan? Disimak terus videonya sampai selesai. Selain planet, terdapat banyak sekali benda langit lain yang menjadi penghuni tata surya. Dan pembahasan kali ini kita akan batasi pada benda-benda langit yang memberi banyak pengaruh terhadap kehidupan di bumi. Yang pertama ada satelit. Kita pasti pernah mendengar istilah dari satelit. Nah, sebenarnya satelit itu apa ya? Satelit merupakan benda langit yang mengorbit benda langit lainnya seperti planet. Selain berevolusi terhadap planet, satelit juga berrotasi atau berputar pada porosnya. Satelit terbagi menjadi dua, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam ini adalah satelit yang sudah ada dalam tata surya. Contoh dari satelit alam adalah bulan dan satelit planet lainnya. Sedangkan satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Contohnya, satelit Palapa untuk pelayanan radio dan televisi di Indonesia. Berikutnya ada asteroid. Asteroid merupakan benda langit berupa batuan yang terletak di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Garis edar asteroid disebut dengan sabuk asteroid. Asteroid jauh lebih kecil dibandingkan dengan planet. Dari sekian banyak asteroid, Ceres merupakan asteroid terbesar yang memiliki diameter kira-kira 970 km. Berikutnya ada meteoroid. Nah, meteoroid ini ada kaitannya loh dengan bintang jatuh. Meteoroid merupakan kumpulan batu-batu kecil yang ada di tata surya. Meteoroid berasal dari sabuk asteroid. Nah, meteoroid ini juga bergerak mengelilingi matahari dengan orbit tertentu. Ketika meteoroid tertarik oleh gaya gravitasi bumi, maka sebelum sampai ke bumi, meteoroid ini akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Nah, meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi ini dinamakan dengan meteor. Meteor inilah yang kita kenal sebagai bintang jatuh karena terlihat dari bumi seperti bola api berbuntut dengan gerakan yang sangat cepat. Namun, apabila meteorit tidak habis terbakar dan jatuh ke bumi, disebut dengan meteoroid. Meteorit yang jatuh ke bumi ini akan menghasilkan kawah yang sangat besar. Contoh peristiwa jatuhnya meteorit di Amerika Serikat. Kawah tersebut dinamakan dengan kawah meteorit Arizona dengan diameter 1,2 km. Selanjutnya ada planet kerdil. Planet kerdil atau planet minor merupakan benda-benda langit yang menyerupai planet namun berukuran lebih kecil sehingga disebut dengan planet kerdil. Nah, contohnya dari planet kerdil ini adalah Pluto. Pluto yang tadinya termasuk planet dikeluarkan dan tergolong sebagai planet kerdil karena Pluto ini tidak memenuhi syarat sebagai planet. Di video sebelumnya sudah kita bahas ya. Sekarang kita ingat-ingat lagi yuk. Yang pertama, dapat mengorbit sebuah bintang. 2, memiliki gaya gravitasi yang cukup besar. 3, memiliki ukuran yang cukup besar. Nah, si Pluto ini tidak memenuhi syarat yang ketiga karena Pluto memiliki ukuran yang kecil, sehingga gravitasinya tidak dapat menyingkirkan benda-benda lain yang berada di sekitar lintasan Pluto. Contoh planet kerdil lainnya yaitu asteroid Ceres, Eris, Makemake, dan Haumea. Berikutnya ada komet. Komet merupakan benda langit berupa es padat yang mengelilingi matahari. Komet memiliki orbit yang lebih lonjong daripada orbit planet. Nah, komet ini juga biasa disebut sebagai bintang berekor. Hal ini dikarenakan ketika mengorbit, komet menyemburkan gas bercahaya yang dapat kita lihat dari bumi. Sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper merupakan lintasan di tata surya yang berada setelah orbit Neptunus. Pada sabuk Kuiper terdapat benda-benda lain seperti komet mati, es, dan juga planet kerdil. Terakhir ada awan Oort. Tahukah kalian bahwa di luar tata surya kita terdapat awan yang mengelilingi tata surya tersebut? Awan itu dikenal dengan awan Oort. Awan Oort berbentuk bola. Nah, di dalam awan Oort ini terdapat banyak sekali benda langit yang dingin, beku, dan berasal dari masa lampau. Sebagian besar komet juga berasal dari awan Oort. Ketika tertarik benda lain di tata surya, komet akan meninggalkan awan Oort dan menuju benda lain yang menariknya.
Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari materi ini, yaitu benda langit yang ada di tata surya diantaranya matahari, planet, satelit, asteroid, meteoroid, planet kerdil, komet, sabuk Kuiper, dan awan Oort. Agar lebih memahami materi ini, kita ingat kembali sambil mengerjakan satu soal berikut ini. Nah, soalnya peristiwa bintang jatuh adalah peristiwa jatuhnya meteoroid ke bumi karena tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi yang disebut sebagai A. Meteoroid, B. Meteorit, C. Meteorit, D. Meteor. Silakan jawabannya tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya, dan apabila kurang silakan diputar sekali lagi. Jangan lupa untuk share ke teman yang lainnya agar kita semua sama-sama bisa belajar di channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!